Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Buton. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Teknik Budidaya Rumput Laut. Untuk pematerinya yaitu ada Holida Rahakbau, Sri Wahyuni, Erna Kaviar, dan Rati Sarilain. Tanpa membuang waktu untuk pemateri pertama dengan saudari Erna. Dipersilahkan. Dahulu Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2-3 wilayah negeri ini berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia diakui sebagai negara maritim yang ditetapkan UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluaskan wilayah laut Indonesia dengan segala ketetapan yang mengikutinya. Mulyono DK 2018. Rumput laut sandwich atau yang biasa disebut ganggang alga merupakan tumbuhan berklorofil di mana seluruh bagian tanaman yang dapat menyerupai akar, batang, daun, atau buah semuanya disebut talus. Muttalib dan Rahman 2018. Rumput laut merupakan salah satu komoditas laut yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selanjutnya saya akan membahas pada slide berikutnya itu tentang pembahasan. Di sini rumput laut atau seaweed merupakan GIU, salah satu komoditas potensial dan dapat dijadikan andalan bagi upaya pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang sering disebut sebagai usaha kecil menengah atau UKM. Untuk klarifikasi rumput laut, yang pertama phylum atau Rhodophyta, kelas yaitu Rhodophyceae, ordo Gigartinales, famili Gracilariaceae, genus Gracilariaceae, genus yaitu Gracilaria, spesies Gracilaria sp. Secara umum, budidaya rumput laut Indonesia masih dilakukan dengan cara tradisional, bersifat sederhana, dan belum banyak mendapat input teknologi dari luar. Dan juga faktor-faktor perlu diperhatikan dalam budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut meliputi pemilihan lokasi, uji penanaman, area budidaya, metode budidaya, penyediaan bibit, perawatan, pemanenan, dan pengeringan hasil panen. Adapun manfaat rumput laut yang pertama yaitu membuat agar-agar. Masyarakat pada umumnya mengenal agar-agar dalam bentuk tepung yang biasa digunakan untuk pembuatan puding. Akan tetapi, orang tidak tahu secara pasti apa agar-agar itu. Agar-agar merupakan asam sulfanik yang merupakan ester dari galakto linear dan diperoleh dengan mengekstraksi ganggang jenis Agrophytae. Agar-agar ini sifatnya larut dalam air panas dan tidak larut dalam air dingin. Dalam industri untuk agar-agar banyak digunakan dalam industri makanan seperti untuk pembuatan roti, sup, saus, es krim, permen, serbat, keju, puding, selai, bir anggur, kopi, dan coklat. Dalam industri farmasi bermanfaat sebagai obat pencahar atau peluntur, pembungkus kapsul, dan bahan campuran pencetak. Dalam industri tekstil dapat digunakan untuk melindungi chemilausutra. Dalam industri ini banyak manfaat lain dari agar-agar seperti untuk pembuatan pelat film, pasta gigi, semir sepatu, kertas, dan pengalingan ikan dan daging. Baik, manfaat yang terakhir yaitu algin atau alginat. Algin ini didapatkan dari rumput laut jenis algae coklat. Algin ini merupakan polimer dari asam uronat yang tersusun dalam bentuk rantai linear panjang. Bentuk algin dipasang banyak dijumpai dalam bentuk tepung, natrium, kalium, atau amonium alginat yang larut dalam air.
Kegunaan algin dalam industri adalah sebagai bahan pengental, pengatur keseimbangan, pengemulsi, dan pembentuk lapisan tipis yang tahan terhadap minyak. Algin dalam industri banyak digunakan dalam industri makanan untuk pembuatan es krim, serbat, susu es, roti, kue, permen, mentega, saus, pengalengan daging, selai, sirup, dan puding. Dalam industri farmasi banyak dimanfaatkan untuk tablet, salep, kapsul, plester, dan filter. Sedangkan untuk industri kosmetik, untuk krim, lotion, sampo, cat rambut, dan dalam industri lain seperti tekstil, kertas, fotografi, insektisida, pestisida, dan bahan pengawet kayu. Manfaat yang kedua yaitu keragian. Keragian merupakan senyawa polisakarida yang tersusun dari unit D-galaktosa dan L-galaktosa 3,6 anhidrogalaktosa yang dihubungkan oleh ikatan 1 sampai glikostik. Ciri khas dari keragian adalah setiap unit galaktosanya mengikat gugusan sulfat. Jumlah sulfat lebih kurang dari 35,1%. Kegunaan keragian hampir sama dengan agar-agar, antara lain sebagai pengatur keseimbangan, pengental, pembentuk sel, dan pengemulsi. Keragian banyak digunakan industri makanan untuk pembuatan kue, roti, makaroni, jam, jeli, sari buah, bir, es krim, dan gel pelapis daging. Dalam industri farmasi, banyak dimanfaatkan untuk pasta gigi dan obat-obatan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan dalam industri tekstil, kosmetik, dan cat. Untuk slide berikutnya yaitu penutup. Simpulan, rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang dapat di wilayah pesisir dan laut. Istilah atau rumput laut adalah racun secara bontan karena dipakai untuk dua kelompok, yaitu tumbuhan yang berbeda. Sumber daya ini biasanya dapat ditemui di perairan yang bersosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Saran, pada saat pengikatan rumput laut harus dilakukan dengan hati-hati agar bibit rumput laut tidak rusak atau patah. Dan semoga ke depannya agar pembuatan makalah ini dapat bermanfaat untuk membantu pengetahuan dalam membudidayakan rumput laut. Dari presentasi kami, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.